Shalom, Bapak, Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, salam sehat. Kita semangat selalu menjalani aktivitas kita. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan harian tanggal 13 Agustus 2022 tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 3. Demikian pembacaan firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pertobatan merupakan hal penting di dalam kehidupan kita untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Ayat ini mengingatkan umat Israel agar bertobat dari penyembahan berhala dan bertobat kepada penyembahan yang sesungguhnya, yaitu menyembah Allah. Kita sudah sering mendengar bahwa Allah itu cemburu. Allah itu tidak mau diduakan. Allah itu sungguh sangat tidak menerima ketika umat ciptaannya beribadah kepada Allah lain. Adakah di antara kita yang percaya kepada Allah, tetapi beribadah juga kepada Allah lain atau menyembah Allah lain? Katakanlah Allah dunia ini, kekuatan dunia ini, atau bisa saja alam yang membuat hati kita tertuju ke sana dan mempercayai itu juga. Karena itu Tuhan tidak ingin diduakan. Apa pesan firman Tuhan kepada kita? Yang pertama, beribadahlah hanya pada Allah dan jangan duakan Dia. Dunia ini menawarkan kenikmatan. Bisa saja kita ditawarkan kenikmatan ibadah yang hanya mengenakan telinga, mata, pikiran kita. Sejatinya ibadah yang sesungguhnya bukan itu yang diharapkan Allah. Tetapi bagaimana umat percaya beribadah juga sungguh-sungguh di dalam kehidupannya hanya kepada Dia. Bapak Ibu saudara kasih, di dalam kehidupan ibadah kita tentu bukan hanya berkata kita beribadah, tetapi ibadah sesungguhnya harus membuahkan hal-hal yang benar, membuahkan hal-hal yang baik. Sebab itu kita harus ingat, dunia ini menawarkan ilah-ilah lain atau Allah-Allah lain. Bisa kenikmatan semu, bisa penyembahan berhala yang lain, bisa kekuatan-kekuatan jimat, mistik, kekuatan roh-roh lain, kekuatan dukun. Itu semua adalah Allah asing. Adakah di antara kita yang mempercayai dan menggunakan itu? Maka Tuhan katakan, tinggalkan itu dan bertobat. Memang bisa saja kita dibingungkan. Katakanlah kita merasakan hal-hal yang sulit kita bedakan. Bahkan Allah berkata, dunia ini juga menawarkan seolah-olah iblis itu seperti malaikat terang. Karena itu berhati-hatilah dan berbaliklah. Tinggalkanlah keinginan jiwa yang hanya pada dunia dan isinya. Bisa saja uang, materialistis, bisa saja hedonisme yang hanya membahagiakan nikmat sendiri dan yang lain. Hal ini sangat penting bagi kita.
agar kita sungguh-sungguh berbalik dan bertobat. Karena pertobatan itu menghasilkan keselamatan. Mau selamat? Bertobatlah. Yang kedua dan yang terakhir, firman Tuhan mengajak kita, persembahkanlah hidup kita kepada Tuhan sebagai ibadah. Baik hati, pikiran, jiwa kita menjadi ibadah, menjadi rasa syukur kepada Allah. Ketika kita ditanyakan, apakah ibadahmu? Maka jawaban sederhana adalah, hidupku adalah ibadahku. Maka dengan itu pekerjaan kita, aktivitas kita, profesi yang diberikan Tuhan kepada kita, kiranya itu menjadi ibadah yang sesungguhnya, menjadi rasa syukur. Maka kita harus melakukannya sebagai rasa syukur di dalam kehendak Tuhan. Carilah keselamatan yang hanya pada Tuhan. Carilah kehidupan yang hanya mengandalkan Tuhan. Ketika Bapak Ibu terkasih mengalami kesulitan, tantangan, apapun itu, maka datanglah kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini dan kekuatannya, bukan kepada si iblis yang menawarkan juga berbagai kenikmatan, berbagai solusi, tetapi solusi itu bukan selama-lamanya, hanya sementara. Karena itu kita mau pilih mana? Apakah kita memilih yang sementara atau memilih yang abadi dari Allah? Yang jelas, barang siapa yang mencari dan berjumpa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka dia harus memiliki rasa takut kepada Tuhan agar dia diselamatkan. Bertobatlah, datanglah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan sesungguhnya, seluruh jiwa kita menjadi ibadah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah dengar firman Allah. Berkatilah kami untuk beribadah sesungguhnya kepadamu, meninggalkan ilah-ilah dunia ini. Berkatilah sahabat pendengar melalui channel YouTube ini, agar semakin banyak orang yang rindukan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu juga menghidupinya dan selalu rajin menaburkan firman Tuhan. Ampuni kami Bapa atas dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, semangat selalu, selamat beraktivitas. Salam dari saya Pendeta Herianto Pakpahan.